Oke guys, sobatku di seluruh Indonesia, gimana kabar kalian? Semoga pada malam hari ini kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu dan mendapat lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Kayun dari IQ8 Channel. Lagi sebentar kita akan membahas sosok hantu kuyang yang melegenda di bumi Nusantara yang kita cintai ini. Dan mungkin saja banyak sekali sudah beredar cerita-cerita tentang betapa kejamnya dan betapa mengerikannya sosok hantu kuyang ini. Mari kita kupas tentang hantu kuyang ini. Dan hantu kuyang ini bukan saja ada di Indonesia saja, melainkan ada kesamaan hantu kuyang dengan di luar negeri, misalnya di Malaysia yang disebut dengan penanggal. Ya, penanggal. Kalau di Bali juga ada, yaitu sosok liar. Dan mungkin saja semua jenis hantu ini ada kesamaan guys, satu sama lainnya. Lagi sebentar kita akan membahas tentang kesamaan hantu-hantu ini, dan mungkin saja namanya saja yang berbeda. Cuma sosok-sosok itu mungkin sudah jelas biang keroknya adalah jin atau iblis guys. Oke, kita saksikan bersama-sama video berikut ini. Oke, kita akan membahas 5 fakta mengerikan hantu kuyang. Ada masa saat orang-orang membicarakan tentang hantu yang bernama hantu kuyang. Hantu menyeramkan dari tanah Kalimantan ini yang oleh para netizen hendak dipanen organ tubuhnya loh guys. Wow. Tentu akan menjadi sangat menarik jika kita kupas lebih dalam mengenai hantu pemakan darah nifas ini loh guys. Yang nomor 1, apa itu kuyang? Kuyang adalah siluman yang berwujud kepala manusia dengan isi tubuhnya yang menempel tanpa kulit dan anggota badan yang terbang ke sana kemari untuk mencari darah bayi atau darah perempuan setelah melahirkan loh guys. Makhluk ini dikenal masyarakat di Kalimantan. Kuyang sebenarnya adalah manusia atau manusia perempuan yang menuntut ajaran ilmu hitam untuk mencapai kehidupan abadi. Wow. Dengan mendengar istilahnya saja kita sudah bergidik karena otomatis membayangkan sosok kepala manusia yang terbang dengan jeruan masih berada menempel di lehernya loh guys. Wow. Kuyang sendiri menurut pengertian orang awam adalah makhluk jadi-jadian yang diartikan hidup di dua alam, alam manusia dan alam gaib. Singkat cerita, kuyang adalah semacam ajian ilmu hitam yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan tertentu loh guys. Di Kalimantan, kuyang yang kita sebut-sebut sejak tadi sebenarnya mempunyai ragam nama, yaitu nama lain di daerah luar Kalimantan juga ada. Orang Sumatera menyebutnya palasik dan orang Bali menamainya leak. Wujudnya juga sama loh guys, sosok kepala terbang dengan organ tubuh masih menempel di kepalanya. Asal usul hantu ini pun beragam sesuai dengan daerahnya loh guys. Di Kalimantan, hantu ini sebenarnya adalah wujud pesugihan untuk bisa hidup abadi atau awet muda selamanya. Si pelaksana ajaran sesat ini biasanya seseorang perempuan. Untuk bisa bertahan lama, dia harus meminum darah bayi atau darah perempuan yang baru saja melahirkan sebagai syarat awet mudanya. Si kuyang ini bisa menandai mangsanya dengan cara mengelus-elus wanita, yaitu perut wanita yang sedang hamil besar. Maka dari itu di desa terpencil sampai sekarang ada yang masih percaya kalau yang sedang hamil besar harus ditunggui oleh saudaranya selama 24 jam penuh loh guys. Wow, berbahaya. Dalam masyarakat suku Dayak Banua ada sebuah tarian belian yang dinamakan dengan tarian kuyang, yakni sebuah tarian yang ditunjukkan untuk mengusir hantu-hantu penjaga pohon-pohon besar misalnya dan tinggi agar tidak mengganggu manusia atau yang akan menebang pohon tersebut loh guys.
Masyarakat Banjar percaya jika hanya dengan menggunakan minyak tertentu, seseorang perempuan bisa berubah wujud menjadi sosok kuyang. Yang nomor 2, kuyang di Sumatera ini untuk daerah Sumatera khususnya, kuyang dikenal dengan nama palasik yang sebenarnya menurut wujud juga sama, yaitu kepala wanita yang terbang yang organ-organ tubuhnya masih menempel di kepalanya. Orang yang mengamalkan ilmu palasik ini di Sumatera biasanya tidak hanya dari kemauan sendiri, tapi juga bisa dari keturunan, bisa juga dulunya ibu atau neneknya adalah pelaku ilmu palasik juga. Pelaku palasik bisa dilihat dari ciri tubuhnya yang bisa dikenali, yaitu tidak adanya parit atau cekungan di antara bibir, yaitu bibir atas dan hidungnya loh guys. Kemampuan palasik di sini dikisahkan agak berbeda. Palasik bisa memangsa korbannya hanya dari tatapan matanya loh guys. Di Bali, leak memiliki kisah yang sangat panjang, yakni sejak zaman kerajaan di Indonesia. Dikisahkan pada masa pemerintahan Airlangga 1006 sampai 1042 di Jawa Timur, hidup seorang janda yang sakti mandraguna. Janda tersebut bernama Dayudatu dari desa Girah. Desa ini terletak di wilayah pesisir kerajaan Kediri. Dayudatu ini yang kemudian dikenal sebagai Nyi Calonarang. Entah bagaimana kemudian Nyi Calonarang ini mempunyai banyak pengikut. Akhirnya dia kemudian menuliskan semua ilmu-ilmu sihir ke dalam sebuah kitab yang oleh pengikutnya disebut Kitab Calonarang. Namun kemudian Empu Baradah, salah seorang pemuka agama dari Kediri yang juga guru dari Raja Airlangga, berhasil mengalahkan Calonarang dan mengamankan kitab tersebut agar ilmu tidak tersebar luas. Semestinya masalah selesai di sini saja loh guys. Murid-murid Calonarang ikut dibunuh, di seluruh aliran ditumpas. Sayang, mereka berhasil melarikan diri ke Bali. Ilmu yang pernah mereka pelajari dari sang guru akhirnya dilestarikan hingga kini, menyebutnya sebagai leak. Yang nomor 3, memangsa darah bayi. Kuyang, palasik atau leak memangsa hal yang sama loh guys, yaitu darah bayi atau darah itu sehabis melahirkan. Di sini kita bisa melihat suatu hal yang sangat penting, yaitu betapa rentannya seseorang ibu setelah melahirkan sehingga membutuhkan perhatian dan perlindungan yang sangat ekstra. Tidak hanya oleh kuyang itu sendiri, ibu hamil atau yang setelah melahirkan pun rawan gangguan dari makhluk-makhluk halus lainnya seperti kuntilanak atau genderuwo. Hal ini disebabkan oleh karena kerapuhan mental dan fisik si ibu yang saat itu energi kehidupannya dibagi dua antara dia dan buah hatinya. Untuk palasik malah lebih mengerikan lagi. Menurut kepercayaan masyarakat Minang, palasik terbagi menjadi 3 jenis loh guys. Ketiga jenis ini memiliki mangsa yang sama, yaitu balita atau anak-anak. Namun yang membedakan adalah mangsa yang mereka makan. Palasik yang pertama gemar memakan bayi yang masih ada dalam kandungan. Wanita hamil di Minang sangat takut akan palasik jenis ini loh guys. Mereka akan berhati-hati ketika hamil agar bayi yang dikandungnya tak hilang dimakan palasik. Wow, bisa hilang. Jenis kedua mengisap darah bayi atau balita. Selama bayi atau balita di bawah pengaruh palasik, mereka sepertinya terkena penyakit. Palasik terakhir gemar memakan jasad bayi atau balita yang ada di dalam kubur. Bayi atau balita yang sedang dimangsa palasik tak seketika meninggal sebelum akhirnya menghembuskan nafas yang terakhir. Mereka akan mengalami sebuah penyakit yang dinamakan penyakit Ain. Ciri-ciri bayi atau balita yang ada di bawah kuasa palasik adalah suhu badan yang semakin tinggi loh guys. Suhu badan tinggi tersebut membuat bayi susah tidur dan
menangis terus-menerus pada malam hari. Karena hal tersebut mereka tak mau tidur dan susah untuk ditenangkan. Ketika sudah parah, mereka akan lemas secara mendadak dan ubun-ubun atau ujung kepala terlihat cekung. Ujung-ujungnya mereka menjadi kurus kering loh guys, dan bisa sampai meninggal dunia. Yang nomor 4, bagaimana cara menangkal kuyang? Itu pertanyaannya. Cara utama adalah jenis selalu taat dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena tidak ada zat yang lebih kuat daripadanya. Manusia hanya bisa berencana, Tuhan yang menentukan loh guys. Di sisi lain, cara alternatif yang dipercaya turun-temurun itu pun digunakan untuk menangkal datanya siluman berwujud mengerikan ini loh guys. Hantu kuyang ini memang sangat mengerikan dan seolah-olah tidak bisa dikalahkan, tapi ada cara untuk membuat enggan mendekati kita loh guys. Cukup dengan mengantongi bawang merah dan bawang putih, si hantu ini tidak akan bisa atau enggan mendekati kita. Tidak ada kejelasan secara ilmiah kenapa benda ini sangat ditakuti oleh kuyang dan sejenisnya. Ada satu hal yang unik untuk menangkal kuyang. Jika kita mempunyai nyali yang cukup dan beramai-ramai, tentunya kuyang bisa saja ditaklukkan dengan cara ditangkap. Wow, ditangkap. Namun cara ini sudah pasti susah karena makhluk ini bisa terbang loh guys dengan sangat cepat dan hampir mustahil dikejar dengan berlari-lari, kecuali kamu mempunyai kecepatan seperti The Flash misalnya. Yang menarik adalah kalau saja kamu bisa menangkapnya, dia akan memenuhi segala permintaan kamu, meski spesifik permintaan belum bisa diketahui. Wow. Konon makhluk ini masih senantiasa muncul dan menghantui masyarakat Kalimantan. Namun seiring dengan kemunculannya, orang-orang yang ada di sana selalu langsung bersikap waspada loh guys, sehingga korban bisa dihindarkan. Agar susah memang untuk mempercayai eksistensi hantu seperti ini, tapi dari cerita atau berita-berita yang ada, kita bisa bilang kalau kuyang ini mungkin benar-benar ada loh guys. Yang nomor 5, kuyang ada di beberapa negara. Selain di Indonesia, kuyang juga terdapat di negara-negara Malaysia yang dikenal sebagai hantu penanggal. Hantu ini memiliki kepala yang terpisah juga kayak kuyang dengan organ dalam yang menjuntai ke bawah. Dalam mitos daerah tersebut, hantu ini merupakan sosok bidan yang telah membuat perjanjian dengan iblis untuk mendapatkan kekuatan, yaitu kekuatan gaib dengan syarat tidak memakan daging selama 40 hari. Saat melanggar pantangan ini, bidan tersebut dikutuk dan menjadilah hantu penanggal. Itulah sepintas fakta hantu, yaitu hantu kuyang yang sulit dipercaya memang, tapi kita harus tetap waspada loh guys, dan selalu minta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa dari gangguan-gangguan setan dan jin, juga jin yang terkutuk. Dan disitulah letak Tuhan menguji keimanan kita. Oke, saya Kayun dari IQ8 Channel. Ini kita ambil dari berbagai sumber, yaitu orang-orang pintar yang ada di seluruh Indonesia. Saya sendiri penuh dengan kekurangan loh guys. Mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang berkenan. Kami masih belajar banyak untuk mengenal misteri dari alam gaib yang ada di bumi Nusantara yang kita cintai. Terima kasih like dan subscribe-nya selama ini kepada IQ8 Channel. Saya Kayun mohon diri dari studio IQ8 Channel. Terima kasih.